fiktif, mengada-ada, tidak ada dipaksa menjadi ada. Kitab suci Kristen fiktif, tidak ada menjadi ada. Namun dalam pengamatan saya tidak melihat Nabi Muhammad mengalami sunat. Dan ini cukup menggoncangkan saya. Dan ketika saya selidiki lebih dalam, ya, beliau ternyata tidak pernah disunat, atau tidak ada pernah berita disunat. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan juga di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara sekalian dipelihara sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, pada saat ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Saya tergerak menyampaikan ini berkaitan dengan saya melihat sebuah video seorang bapak yang telah bertobat dan melakukan pencarian kebenaran yang sejati. Kebenaran saudara. Jadi dia ingin itu benar-benar hidupnya menemukan kebenaran dan Tuhan yang benar itu siapa. Yang membuat saya benar-benar terberkati dari kesaksian bapak ini adalah dia mengatakan bahwa saya tertarik ketika menemukan di dalam Alkitab tentang kata sunat, dan itu diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham untuk menyunat keturunan-keturunan Abraham, sampai kepada dia memberikan istilah Nabi ke-24 saudara di dalam Alkitab. Dan dia menemukan Yesus Kristus pun disunat. Jadi semua nabi-nabi disunat, dia membaca dan mempelajari. Tetapi sampai kepada nabi yang berikutnya saudara, dia mengatakan bahwa tidak ada satupun kalimat yang saya temukan bahwa dia disunat. Dan ketika ayah meninggal, dia lahir dan diasuh oleh pamannya, dan kemudian diasingkan juga 2 tahun. Dan itu menurut tradisi bangsa Quraisy. Pada umur 6 tahun ibunya meninggal. Dan kemudian mulailah dia tumbuh dalam keremajaan. Nah, di dalam keremajaannya saya membaca dan mengikuti bagaimana Muhammad bertumbuh. Pada saat umur 25 dia menikah dengan Siti Khadijah. Dan saat saya membaca terus, umur 40 baru Nabi Muhammad ini menerima pewahyuan di Gua Hiro. Namun dalam pengamatan saya tidak melihat Nabi Muhammad mengalami sunat. Dan ini cukup menggoncangkan saya. Dan ketika saya selidiki lebih dalam, ya, beliau ternyata tidak pernah disunat, atau tidak ada pernah berita disunat. Walaupun ada beberapa teman yang berkata dia disunat sejak lahir. Namun saya meragukan berita ini. Mengapa? Sebab kalau berita ini betul, tentu itu akan tertulis. Pamannya yang menjadi saksi juga bukan akan mengatakan, karena itu kesaksian yang luar biasa. Tapi ternyata tidak ada hal ini. Bahkan sampai kepada anak-anak beliau yang lahir dari Siti Khadijah pun tidak pernah terdengar tentang hal sunat. Ya, sebentar juga saudara akan lihat videonya yang lengkap. Sebentar malam saya akan upload bagi saudara, ya. Dan saya pernah membahas ini kepada saudara seiman sekalian. Tujuannya adalah supaya saudara kuat imannya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Sebagaimana yang ditulis di dalam Kejadian 17 ayat 13. Elohim berfirman kepada Abraham, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi dalam daging Abraham akan diadakan perjanjian kekal. Ya. Coba saudara lihat dalam Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Elohim berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi sebelumnya saudara di dalam ayat 18, dan Abraham berkata kepada Elohim, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, ya. Dan kemudian ayat 19, Elohim berfirman, tidak, melainkan istrimu lah, dari keturunanmu lah.
dari istrimu, yaitu Ishak, yang akan menjadi perjanjian kekal. Jadi Elohim berfirman kepada Abraham, dari keturunannya saudara, yaitu Ishak, akan ada perjanjian kekal. Sampai kepada keturunan Israel. Ishak mempernakkan Esau dan Yakub, dan dari Yakublah kemudian dirubah namanya oleh Elohim menjadi Israel. Dan kita lihat sekarang bangsa Israel menjadi bangsa umat pilihan Tuhan. Dan ini menandakan bahwa firman Tuhan itu hidup. Kemudian yang dijelaskan oleh Bapak ini saudara, kepada nabi-nabi memang sesuai dengan Alkitab. Nabi-nabi sampai kepada Yesus Kristus pun disunat. Dan juga Rasul Paulus saudara, yang sering dianggap oleh orang-orang tidak mengerti tentang Alkitab bahwa tidak disunat, bahkan bukan orang Yahudi, tetapi Paulus itu adalah orang Yahudi saudara. Ya. Dan kalau kita lihat saudara, ya, di dalam Mazmur 105 ayat 10, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Diulang di dalam Mazmur saudara. Ya. Kemudian di dalam Ibrani 9 ayat 15, karena itu ia atau Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ibrani 13 ayat 20, maka Elohim damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Jadi kita telah menerima perjanjian kekal dengan lahirnya Yesus Kristus sebagai manusia untuk menebus dosa umat manusia, saudaraku. Orang dunia tidak mengerti apa tujuan Tuhan, tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Saudara, dia ingin memperkenalkan dirinya yang sebenarnya. Dia ingin menyelamatkan umat manusia. Untuk kita bisa mengerti tentang Tuhan, maka Elohim harus berubah wujud menjadi manusia, agar dia berbicara kepada manusia bahwa dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan kemudian dia mati bagi dosa kita. Dan setelah dia bangkit untuk hidup yang baru, tubuh kemuliaan. Dan Alkitab berkata orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan pada hari penghakiman. Kita hidup untuk kehidupan yang kekal bersama Kristus. Karena di dalam hati kita ada perjanjian kekal. Luar biasa kesaksian Bapak ini, saudara. Saya tekankan juga bagi saudara. Saya tergerak untuk menyampaikan. Ketika saya mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka, saya merinding. Seorang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia mulai melakukan pencarian tentang Tuhan yang benar. Beberapa agama, lalu merujuk kepada 3 agama, yaitu dia menyebut Nasrani, Islam, kemudian Yahudi. Lalu kemudian dia mulai memperbandingkan lagi, saudara, dan dia percaya hanya dengan sunat, mulai dari perjanjian Abraham yang saya sampaikan kepada saudara, sampai kepada Tuhan Yesus disunat. Biar firman Tuhan ini memberkati saudara, bahwa Alkitab kita, firman Tuhan yang sejati, kebenaran yang sejati, bukan kebenaran palsu, saudara. Firman Tuhan Alkitab adalah kebenaran yang sejati. Ketika kita mulai belajar dengan baik, ada banyak bukti-bukti yang benar-benar rindu menemukan Tuhan dan menemukan kebenaran itu, dipertemukan dengan kebenaran yang sejati. Biar firman Tuhan ini memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati.